Di tanggal 21 September 2021, Polresta Samarinda didatangi keluarga asal Muara Ancalong Kaltim. Mereka mengadu perihal telah kehilangan kontak sejak tanggal 6 September dengan keluarga mereka yang bernama Juwana. Juwana, kerabat mereka yang sehari-harinya bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan jasa keuangan di Kutai, Kartanegara. Menurut keterangan mereka, Juwana tinggal di kos-kosan di daerah Kutai. Terakhir kalinya Juwana masih masuk kantor. Bahkan menurut keterangan teman-teman kantornya, almarhum tampak sehat-sehat saja dan tidak sama sekali menunjukkan jika lagi ada masalah. Berdasarkan laporan keluarga, kepolisian mendatangi kantor tempat Juwana bekerja. Mulai dari atasannya hingga rekan sejawatnya, kesemuanya dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga meminta laporan kegiatan harian Juwana setiap harinya, dan tentunya di hari terakhir Juwana bertemu mereka. Sementara itu, baik keluarga dan teman-teman Juwana memberi keterangan jika Juwana merupakan pribadi yang terbuka. Hingga apabila dirinya memiliki masalah, pastilah keluarganya tahu apa masalah yang ia miliki atau dengan siapa masalahnya. Jadi, saat Juwana hilang kabar berita, keluarga bingung hendak mencurigai siapa. Lantaran terakhir kalinya, Juwana tidak ada cerita jika lagi ada masalah dengan sesiapa. Memang Juwana sebelumnya merupakan seorang janda, namun masalah perceraiannya sudah diselesaikan secara baik-baik. Setelah memeriksa seluruh rekan kerjanya, diketahui jika Juwana terakhir kalinya di malam tanggal 6 September 2021 pergi untuk menemui nasabahnya. Saat itu ia meminta supir kantor yang bernama Randy untuk mengantarkannya. Maka pergilah keduanya ke alamat nasabah yang hendak didatangi malam itu. Nah, sejak saat itulah Juwana tak terlihat lagi. Jadi orang terakhir kalinya yang bersama Juwana adalah Randy. Randy pun dimintai keterangan. Saat itu, petugas menemui Randy di kantornya. Pertama kalinya saat dimintai keterangan, Randy tidak memberi jawaban yang jelas. Ceritanya berputar-putar. Melihat gelagat tak beres Randy, penyidik pun memberi tekanan pada Randy. Tak kuat dengan tekanan penyidik, Randy pun mengakui semua perbuatannya. Randy mengakui jika Juwana sudah ia bunuh pada malam tanggal 6. Saat itu Randy mengaku jika ia terpikir untuk menguasai harta korban. Randy yang sudah menikah mengalami masalah ekonomi. Namun karena sebuah kondisi pada malam itu, Randy terpaksa membunuh korban dengan menyerang korban menggunakan sajam. Penyidik pun tidak mau begitu saja percaya. Randy kemudian ditanyai petugas di mana ia menguburkan jasad korban. Disinilah yang membuat kaget petugas. Randy mengaku jasad tidak dikubur, melainkan dibuang di hutan yang ada di wilayah Jokang, Kelurahan Lewalapu, Kutai, Kartanegara. Begitulah cerita awal keterangan dari Randy. Randy lantas dibawa petugas ke kantor polisi. Di kantor polisi, Randy kembali dimintai keterangan. Dari pemeriksaan kedua ini, Randy mengaku jika ia dan korbannya punya hubungan asmara. Sebab itulah, saat malam itu di dalam mobil, Randy sempat mengajak korban berbuat hal terlarang. Namun, tak jadi, karena korban menolaknya. Masih dari keterangan Randy, malam itu korban sempat melawan. Korban sempat menendang kaca depan mobil hingga retak. Retaknya kaca mobil kantor itu sempat ditanya atasannya. Namun Randy berdalih jika pecahan batulah yang membuat kaca mobil retak. Setelah mendengar cerita Randy, petugas pun mengajak Randy mendatangi lokasi di mana Randy membuang jasad korbannya. Dan pada tanggal 24 September 2021, petugas pun tiba di lokasi. Lagi-lagi, petugas pun kaget, di mana jasad korban ditemukan sudah tinggal tulang belulang dan tengkorak kepala saja. Serta di dekatnya ada tali rapia dan sebuah pisau. Sampai di sini, penyidik merasa jika Randy masih tidak jujur. Pemeriksaan penyidik pun kembali dilakukan. Setelah berbelit-belit memberi keterangan, Randy akhirnya menceritakan apa yang sudah terjadi malam itu antara dirinya dengan korban.
Malam itu, korban meminta Randy untuk diantar ke rumah nasabahnya. Randy lantas pergi terlebih dahulu ke swalayan untuk membeli pisau seharga 18.000. Pisau itu lantas ia sisipkan di samping kursi kanan supir. Kemudian Randy kembali menjemput korban. Sampai di sini semuanya masih baik-baik saja. Di tengah jalan, Randy berputar-putar mencari jalan sepi dan kemudian berhenti. Kemudian, Randy tiba-tiba mengajak korban berbuat tidak pantas. Korban tentunya kaget dan menolaknya. Saat itu Randy merasa malu. Ia juga takut jika nantinya korban akan bercerita ke teman-teman kerja mereka. Maka, Randy mengambil pisau yang tadi ia beli. Lantas ia pun mengancam korban. Korban sempat berteriak-teriak dan melawan. Bahkan kaki korban sempat menendang kaca depan mobil. Kalah tenaga, akhirnya korban tak berdaya setelah Randy menyerang bahu dan perut korbannya dengan sajam. Setelahnya, ia pun mengambil tali rapiah yang nantinya jadi serangan terakhir bagi korban. Korban pun tak lama meninggal. Randy kemudian menyetir mobil kembali dan melaju ke arah hutan di wilayah Jokang, Loa Lepu, Kutai Kartanegara. Di sanalah korban ia buang begitu saja. Setelah sebelumnya Randy mengambil handphone, uang 500.000 dan perhiasan yang nantinya ia jual ke pasar pagi Samarinda. Sebagai tambahan saja, sebenarnya warga yang lalu lalang di jalan aspal yang ada di depan hutan tersebut setiap harinya sering mencium bau busuk. Tapi mereka tidak ada yang terpikir jika bau busuk itu adalah bau jasad manusia. Sebab itulah jasad korban baru bisa ditemukan setelah Randy yang memberitahu kepada pihak kepolisian. Sisa tulang belulang korban sempat divisum di Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani, Samarinda untuk kelengkapan persidangan. Sebagai tambahan saja, selama menunggu masa persidangan, Randy sempat bercerita jika almarhumah sempat datang ke mimpinya sebanyak 2 kali. Ia juga mengaku sangat menyesali perbuatannya itu dan meminta maaf kepada keluarga korban. Randy didakwa pasal berlapis mulai dari pasal 340 perihal pembunuhan berencana, pencurian pasal 365, penghilangan nyawa pasal 338. Dan barulah sekitaran bulan Juni 2022 oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Randy pun divonis 20 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.